Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah Masjid Istiqlal dan sahabat muslim muslimah dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kami dalam acara podcast Media Istiqlal bersama saya Nurul Fajriyah, dan hari ini ngobrol-ngobrolnya sama Pak Kiai Bukhari Sail At-Tahiri. Beliau adalah Kabid Peribadatan Masjid Istiqlal. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Akhir-akhir ini kita dapat banyak pertanyaan dari jamaah nih Pak Kiai tentang SOP ikrar syahadat di Masjid Istiqlal khususnya. Tapi sebelum membahas tentang itu, saya ingin bertanya dulu, kita sebagai umat Muslim, jika saudara dan teman kita ada yang ingin masuk Islam dan dia berbicara kepada kita gimana Pak Kiai sikapnya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'alah ma ba'd. Jamaah Masjid Istiqlal dan para sahabat-sahabat muslimin dan muslimat ya, dimanapun berada, kita Masjid Istiqlal ada bidang namanya bidang penyelenggara peribadatan, yang dimana membawahi juga sub bidang pembinaan keagamaan dan remaja. Ya. Nah, di situ kita juga melayani bagi siapapun yang ingin masuk Islam atau ingin kita istilahkan itu ingin ikrar syahadat. Ya, ikrar syahadat. Nah, bagi siapapun silakan datang ke Masjid Istiqlal. Tapi memang kami di hari Sabtu dan Ahad itu libur. Karena ini kan perkantoran ininya ya, kita kerja resmi lah gitu ya. Jadi ada hari-hari libur. Kemudian silakan datang dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Kita akan layani mulai pukul 9 sampai pukul 15. Ya. Kadang juga ada yang janji karena bisanya habis asar, misalnya silakan juga. Nanti kita akan sesuaikan. Ya. Jadi kami memang sengaja melayani dan kami sebenarnya mempermudah kok. Kami permudah semuanya. Jadi tidak ada persyaratan yang menyulitkan. Ya. Nah itu untuk syarat-syaratnya Pak Kiai, kan kata orang yang udah bertanya kenapa kok harus ada syarat KTP segala macam di Istiqlal, itu gimana tuh Pak Kiai maksudnya? Oh iya, para jamaah sekalian, kalau untuk proses masuk Islamnya sebenarnya tidak ada persyaratan, hanya mengalahkan syahadat saja. Tetapi karena setelah itu biasanya kami mengeluarkan sertifikat. Yang mana sertifikat itu juga memang diperlukan oleh orang-orang yang biasanya bersyahadat di sini. Ya misalnya nanti ada mau ganti KTP biar agamanya berubah ke Islam, atau nanti akan menikah ya, itu harus ada syahadat, harus ada sertifikat. Nah itulah yang membuat kemudian kami meminta syarat-syarat. Ya syaratnya itu diantaranya adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, pas foto 3 lembar 2x3, 2 lembar metre seharga 10 ribuan ya. Kemudian nanti ada saksi, 2 orang saksi ya. Kemudian ya tentu mendaftar dulu ya sebelumnya. Kemudian ada formulir pendaftaran, nanti silakan mendaftar. Kami ada petugas yang khusus melayani itu. Hanya itu. Jadi kalau untuk masuk Islam bersyahadat saja tanpa syarat tentu. Iya betul. Tapi sertifikatnya itulah yang perlu syarat gitu ya. Karena kami tidak ingin memberikan kesaksian. Kalau sertifikat kan kesaksian sebenarnya. Kesaksian bahwa si fulan dengan data
nama dan segalanya itu benar, bahwa dia benar-benar telah bersyahadat di Istiqlal gitu. Kan itu sertifikat kan itu sebenarnya. Nah, dengan data-data yang benar itu maka sertifikat itu benar. Kalau datanya salah berarti salah, ya kan? Nah, maka karena ini kesaksian, kita tidak boleh memberikan kesaksian bohong. Saksi harus benar, ya kan? Kan ada ancamannya itu kalau kita memberikan kesaksian bohong, ya. Nah, itulah diantaranya, ya. Jadi tidak bukan mempersulit, tapi sebenarnya untuk kepentingan yang bersangkutan juga. Ke depan, ya, ke depan. Iya, di samping itu kan memang kadang-kadang orang datang masuk Islam itu justru memang pengen sertifikatnya. Oh iya. Ya kan? Yang ke Istiqlal ya Pak Kiai khususnya. Pengen sertifikatnya karena mau digunakan untuk persyaratan melakukan sesuatu. Nah, itulah yang kira yang penting gitu ya. Karena misalnya ada warisan dalam Islam itu kan kalau anak beragama lain itu kan tidak dapat bagian itu. Maka kadang itu perlu minta sertifikat ke kita gitu kan. Gitu. Dia Islam, dia masuk Islam biar dapat. Atau orang yang ingin menikah ya Pak Kiai kan harus menikah, satu agama perempuan dan laki-lakinya itu juga butuh itu berarti ya Pak Kiai. Iya, banyak hal memang sertifikat dipakai dan banyak sekali. Ada juga yang dia syahadatnya di masjid lain, tapi kemudian datang ke Istiqlal minta sertifikat. Nah kalau itu ya tentu kalau kami langsung kasih sertifikat berarti itu kesaksian bohong bagi kami ya. Karena nggak menyaksikan apa-apa kok kemudian bikin sertifikat. Maka kita minta dia bersedia untuk bersyahadat lagi di depan kita. Dengan persyaratan ya dilengkapi. Itu. Nah, lengkapi persyaratan supaya kita dapat menerima sertifikat kan gitu. Nah itulah kira-kira pelayanan tentang ikrar syahadat di Masjid Istiqlal. Kami sangat welcome dan sama sekali tidak ada mempersulit. Bahkan kalau kita kita lihat misalnya cobalah ke tempat lain yang mu'alaf center tempat lain, biasanya ada persyaratan harus belajar Islam dulu 1 minggu, atau harus bagi laki-laki harus sunat dulu. Kalau belum sunat nggak diikrarkan. Kalau di Istiqlal memang ditanya si sunat atau belum ditanya, ya. Yang nanya tapi petugas khusus, bukan sembarangan orang yang nanya ya. Petugas yang memang yang sedang bertugas mu'alafkan itu biasanya kalau laki-laki tanya sudah sunat belum. Kalau belum kita tetap syahadatkan, tapi nanti kita sarankan segera sunat gitu. Nah, nanti kita juga bagi yang pingin bimbingan tentang bagaimana cara wudhu, cara sholat, bagaimana cara baca Quran, kita berikan bimbingan itu. Dan itu cuma-cuma. Disilakan untuk datang aja ke. Iya, semuanya gratis. Semuanya gratis, tidak ada persyaratan. Dan kita siapapun ikrar hari ini, saat ini selesai tanda tangan data, langsung sertifikat dikasih. Tidak menunggu apapun. Ya, kalau nggak ada halangan ya segitu. Langsung biasanya sih lancar-lancar ya, nggak ada masalah. Kita kasih gitu. Nah, kecuali kalau persyaratannya kurang, kadang kita ya udah nanti ya kalau persyaratannya sudah ini kita ambil, kita serahkan gitu. Tapi itu pun jarang, biasanya kita permudah bener. Bahkan ada orang mau dia, ada kasus begini, ada orang datang sore habis asar, kebetulan kami masih ada di kantor. Kemudian dia bilang mau Islam besok, mau datang besok, tapi dia pengen sholat. Nah, dia pengen sholat. Nah, saya tanya sudah sunat belum? Sudah. Jadi memang sudah siap, dia sudah sunat. Tapi dia pengen ikut sholat maghrib. Saya bilang supaya sholatnya ada maknanya, saya tawarkan
Bagaimana kalau saudara syahadat sekarang, nanti persyaratan besok bawa kemari, biar kami terbitkan sertifikat. Supaya nanti karena mau sholat, biar sholatnya sudah sah dan ada pahala. Saya bilang, oh ya, kita syahadat saat itu sebelum menjelang maghrib. Kemudian maghrib dia sholat sampai isya, sholat isya di sini. Besoknya datang lagi bawa persyaratan itu. Kita keluarkan syahadat, sertifikat. Jadi memang seperti itulah. Kenapa kami permudah? Kenapa? Karena memang ini kan orang mau mau masuk Islam ya, kita nggak boleh persulit. Istilahnya gini, kalau ada orang datang pengen masuk Islam, kemudian sampai akhirnya kembali nggak masuk Islam, nah itu kan ada kurang afdol lah gitu ya. Tapi kita permudah. Tapi memang pelayanan kami itu ada di hari kerja, ya kan? Di hari kerja. Kalau di hari libur memang agak sulit karena tenaga kami juga libur, ya teknik di sini kan begitu. Nah itu seperti itulah kira-kira. Tadi Pak Kiai bilang kalau misalnya ada yang mau masuk Islam, sebisa mungkin kita segera mengislamkan dia gitu. Nah mungkin dari Pak Kiai, kita sebagai umat muslim biar lebih jelas lagi nih, kalau misalnya benar-benar ada teman atau saudara kita yang tertarik masuk Islam, nah itu gimana tuh Pak Kiai baiknya sikap kita? Ya, datang ke sini, mendaftar, datang ke kantor bidang peribadatan, mendaftar, nanti ngisi formulir, menyerahkan persyaratan. Kalau mau sertifikat, tapi kalau misalnya mau Islam saja tanpa itu semua, kita bimbing syahadat. Okay. Mungkin ada syarat saksinya juga pakai ada ya di. Nah saksi ya biasanya bawa saksi 2, biasanya saksi dari kami 1, nah, dari sana 1 biasanya ya. Dari sana dua-duanya juga nggak apa-apa. Sebenarnya kan bukan saksi untuk keislaman, tapi saksi sertifikat tadi. Iya. Ya, seperti biar itu. Sah sertifikatnya. Iya, kan misalnya kalau saksi kan nanti bisa ditanya, bener nggak? Oh iya, saya menyaksikan. Saksi kan begitu ini kan. Nah seperti itu. Kalau selama ini di Istiqlal ada nggak pakai kendala yang pernah Pak Kiai temui untuk si mu'alaf itu? Tidak ada sih sebenarnya ya kendala-kendala itu, kita biasanya mudah saja dan bahkan kendala-kendala itu justru bukan kendala tapi ada semacam penyalahgunaan sertifikat. Apa itu Pak? Bukan kendala sih ya. Misalnya gini, pernah ada yang syahadat, kemudian kita kasih sertifikat, ternyata sertifikat itu dipakai untuk minta-minta di tempat lain. Iya, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Jadi karena memang mu'alaf pantas dibantu, ya, tapi kemudian tidak untuk apa ya, berlebihan lah ya. Jangan berlebihan gitu. Karena itu sampai dari pihak sana menelpon kami kan biar sah. Iya betul. Ya, tapi kalau sekedar yang normal-normal saja ya silakan. Udah tanggung jawab pribadi masing-masing ya Pak Kiai, betul. Iya seperti itu. Ya. Kalau di Istiqlal kan ada warga negara asing juga kayaknya Pak Kiai ya, pernah ada yang mau Oh iya. itu. Mungkin syarat-syaratnya ada yang lebih khusus lagi untuk warga negara asing mungkin Pak Kiai. Untuk warga negara asing itu kita yang pengganti KTP-nya kan fotokopi paspor ya, dengan menunjukkan paspor aslinya. Kemudian kalau bisa itu juga ada surat rekomendasi dari kedutaan sebagai pengganti rekomendasi dari RT RW kalau WNI. Oh iya. Iya kan? Nah, itu walaupun biasanya memang untuk dari kedutaan itu agak sulit, terutama kedutaan Eropa itu kan memang
masalah agama itu masalah pribadi. Jadi nggak ikut campur masalah negaranya itu. Tetapi kita tetap berikan pelayanan tanpa rekomendasi. Tapi ada kedutaan lain yang memberikan. Ya sebenarnya kan ini hanya untuk meyakinkan kita saja gitu ya. Karena kita kan sebenarnya kalau orang asing kita agak susah ya mau melacaknya nanti kalau ada apa-apa gitu kan. Maka kita perlu rekomendasi kedutaan. Artinya kedutaan mengetahui bahwa warga negaranya ada yang masuk Islam di Istiqlal. Hanya itu seperti itu. Maka ketika memang tidak ada, ya sudah nggak apa-apa. Okay. Paspornya yang penting ada. Yang penting dikomunikasikan ya pakai sama petugas Istiqlal ya berarti. Okay. Dan kita sering juga melayani permintaan ikrar syahadat. Misalnya warga negara Perancis pernah beberapa kali, dari Australia pernah, Inggris pernah, Amerika pernah, ya. Artinya apa? Sebenarnya sudah terbiasa dan kita dalam setahun itu ada sekitar 450 orang biasanya rata-ratanya segitu dalam setahun, kecuali pandemi kemarin ya. Iya. Pandemi memang agak berkurang gitu. Sekarang sudah mulai banyak lagi nih sekarang. Iya. Sudah banyak. Di buku mimbar Jumat juga setiap Jumatnya saya lihat ada selalu ya. Ada selalu ada. Dan kita publikasikan seperti itu supaya masyarakat tahulah kegiatan dan syarat-syaratnya juga ada di mimbar Jumat itu kita cantumkan juga persyaratannya seperti apa supaya terbuka kita kan. Jadi nggak ada hal-hal yang yang bikin orang curiga misalnya, nggak ada. Ya itu kira-kira, Mbak Nurul. Oke. Pak Kiai, saat mu'alaf datang dan sudah syahadat, itu kira-kira dari petugas Istiqlal ada memberi pesan apa untuk mereka belajar tentang apa yang perlu mereka prioritaskan mungkin Pak Kiai? Memang sebelum mereka kita bimbing syahadat biasanya ada semacam tausiah ya. Okay. Bagaimana sih Islam itu apa sih gitu kan. Kemudian apa kewajiban-kewajibannya setelah masuk Islam, apa hak-haknya gitu kan. Nah, itu kita apa yang harus pertama kali pelajari. Misalnya tentang wudu, tentang sholat, bagaimana sholat gitu kan. Nah, itu nanti juga ada juga yang kami pernah membimbing warga Perancis selama 2 bulan di sini. Dan setelah selesai 2 bulan sudah bisa belajar, sudah bisa sholat, praktek sholat sampai bisa, kemudian dia pamit pulang ke Perancis. Ada juga warga Estonia yang kita ada mungkin sebulan juga di sini. Setelah itu dan pulang pernah datang lagi ke sini. Jadi dia sudah bikin masjid di kampungnya. Memang saya pesankan supaya kamu itu ada habit Islamnya. Kalau di lingkungan di masyarakat itu ada yang Muslim juga, kamu bikin masjid situ. Jadi nanti disitulah kamu bisa benar-benar praktik Islam. Dan dia benar bikin masjid di sana. Bikin masjid, ngajak orang-orang yang tadinya nggak pada sholat di situ. Ya alhamdulillah dia datang lagi, kayaknya sudah happy gitu. Iya. Jadi pesannya lebih ke ini ya, berarti pakai syariat-syariatnya berarti ya. Iya. Dan kita juga pesankan kepada, biasanya ada juga yang agak ragu. Saya tanya keraguannya apa? Oh, ada yang kayak gitu ya Pak Kiai. Ternyata keraguannya adalah gini Pak, kan nanti kalau saya masuk Islam, orang tua saya masih belum dua-duanya. Nanti bagaimana saya dengan orang tua? Ya kan? Terus kita jelaskan bahwa dalam Islam setelah nanti saudara masuk Islam, tetap aja harus berbuat baik sama orang tua. Karena birrul walidain itu bukan hanya apapun orang tuanya, dia tetap orang tua maupun agama lain. Nah, dengan nanti Anda berperilaku baik, bahkan semakin baik setelah ikrar syahadat, biasanya orang tua juga akan menilai, oh ternyata anak saya setelah masuk Islam dibimbing oleh Islam semakin baik, ya kan gitu. Ya, ternyata itu terjadi memang. Kan kita sering komunikasi lagi ya setelah ini. Ya. Oh ya Pak, alhamdulillah orang tua
kayaknya lebih perhatian ke saya sekarang ini gitu. Kira-kira kenapa? Ya emang saya sesuai pesan itu, jadi saya baik sama ini, justru ternyata dia kayak lebih tertarik mau masuk Islam, Mbak. Ya alhamdulillah kan memang ya seperti itu. Tapi kita tidak pernah memaksa. Kita tidak pernah memaksa siapapun kemudian masuk Islam, karena la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan juga pernah terjadi begini. Ada orang datang dari Amerika. Datang, saya temuin, kata dia, saya mau nanya-nanya tentang Al-Quran dan Islam, kata dia. Oh ya silakan. Saya baca di Bible, kata dia. Di Bible itu begini. Bagaimana menurut Islam? Bagaimana tanda-tanda kiamat menurut Islam, kata dia. Bagaimana, ada banyak pertanyaan lah. Kami jelaskan semua. Hampir 2 jam diskusi. Setelah 2 jam diskusi, dia terima kasih, kata dia balik, dia pulang. 2 minggu kemudian, tapi dia sebelum pulang dia bilang mungkin nanti saya kesini lagi, kata dia. Oke lah, saya bilang. Setelah 2 minggu dia nelpon, saya mau datang ya ke Istiqlal. Ya silakan. Saya pikir mau nanya-nanya lagi nih pasti nih, udah ini kan. Siapin waktu. Kita udah siap lah. Gitu. Ternyata datang mau ikrar syahadat. Oke, Masya Allah. Jadi selama pertemuan kemarin dan itu saya tidak pernah menanyakan apakah kamu mau masuk Islam. Saya nggak nanyakan. Biaran aja. Karena dia nanya itu sebenarnya sudah tertarik ya. Tapi dia masih pertimbang gitu kan. Bagaimana ini. Ternyata dengan jawaban tadi itu dia mengendap mungkin di rasionya, dia mantap mau masuk Islam. Jadi kamu nggak pernah maksa dia, bahkan nggak pernah nanya. Kamu nanya misalnya ya, kamu nanya masalah ini apakah mau masuk Islam, saya nggak nanya, karena benar-benar saya tahu dia orang sana, orang Eropa dan Amerika kan orang-orang rasional ya. Jadi tidak mau juga dipaksa-paksa pasti kan, tidak dipengaruhi didoktrin kan, susah orang sana itu, karena rasional yang dikedepankan. Jadi saya biarkan aja, dia sedang mencari-cari. Ya kalau Allah memberikan hidayah kan kata Quran kan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Siapapun itu, kita dai dan itu bukan yang beri hidayah, yang beri hidayah Allah. Hanya kita mungkin ada wasilah perantara saja. Kita misalnya menjawab pertanyaan, kita memberikan teladan yang baik, akhirnya dia mendapat hidayah kan gitu. Maka saya berprinsip seperti itu. Maka saya tidak pernah misalnya bahkan mengajak orang, mempengaruhi orang, kamu masuk Islam ya? Enggak pernah saya. Udah tinggal urusan dia dengan Tuhan. Iya, saya cuma tunjukin kalau saya sebagai orang Islam begini. Nah, jadi memang kan dakwah Nabi kan seperti itu juga. Ya, menunjukkan keistimewaan akhlak Islam yang baik. Ya, itu akhirnya orang, kenapa dia beda ya? Oh ternyata beda karena dia Muslim, karena dia punya akhlak ini. Jadi itulah dakwah yang dakwah yang bil akhlak itu kan seperti itu ya, dengan contoh teladan gitu. Jadi kita juga di sini begitu, tidak pernah kita mempengaruhi orang untuk masuk Islam juga tidak, apalagi merayu-rayu enggak. Silakan saja kalau yang kalau yang mau masuk Islam ya kita layani. Kalau misalnya mau bertanya-tanya juga kita layani. Gitu. Seperti itu. Nah, tadi udah kita tahu panjang lebar tentang SOP yang ada di Masjid Istiqlal terkait mu'alaf. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Kiai, mungkin dari Istiqlal untuk setelah ikrar syahadat, adakah agenda selanjutnya yang bisa mereka ikuti di Istiqlal Pak Kiai? Iya. Ada pembinaan mu'alaf. Di antara pembinaan mu'alaf itu kita memberikan kesempatan pada mereka-mereka yang ingin belajar memperdalam Islam, ingin konsultasi lah setelah mencoba Islam seperti apa. Pasti ada banyak pertanyaan itu. Nanti silakan datang ke kami lagi dan kami akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kami memang pernah juga mengadakan program klasikal, jadi pembinaan pelajaran keislaman, ada Al-Quran, ada akhlak, ada baca Quran, ada
pokoknya tentang tauhid misalnya. Tapi itu memang tidak berjalan lama karena ternyata mereka itu semuanya orang sibuk. Ya, orang sibuk walaupun di hari Minggu justru itu sibuk untuk keluarga, sibuk. Jadi memang itu gak jalan itu. Dan mungkin jaraknya jauh kali ya Pak Kiai dari ya, tempat kediaman. dia tinggal di mana gitu kan. Nah, tapi kalau yang secara pribadi datang itu lancar itu. Dipersilakan. Biasa itu ada yang datang masih konsultasi masalah keagamaan, masalah bagaimana cara kok biasanya kan begitu mencoba sholat ada yang dia ragu, ini gimana ya? Datang itu dia nanya kita. Saya kemarin itu prakteknya begini gimana? Ya, kita kasih tahu itu. Oh ya begitu. Itu yang begitu lancar. Alhamdulillah. Dan mereka juga merasakan. Nah, kita pernah juga ngadain mu'alaf gathering tahun lalu. Kita adakan mu'alaf gathering, kita undang yang terdaftar di kita ya, kita undang, kita adakan acara, ada tausiah dari imam besar. Maksud saya supaya mereka ada komunikasi gitu ya, dan ada teman hubungan seperjuangan. Nah, iya, jadi mereka sama teman-teman. sesama mualaf gitu. Ya seperti itu, kita pembinaan seperti itu. Nah, nanti juga setiap mualaf yang ikrar syahadat sini tuh kita kasih buku kecil tentang keislaman, tentang bagaimana cara sholat. Gitu. Fikihnya berarti ya Pak? Fikih tentang akidah juga tentang itu supaya mereka nanti bisa baca-baca berbahasa Indonesia, kalau orang asing berbahasa Inggris. Nah, ngomong-ngomong mu'alaf di Istiqlal Pak Kiai, ada sertifikatnya tadi. Kira-kira ada nggak sih Pak Kiai biayanya yang harus ditanggung sama calon mu'alaf? Tidak ada. Itu gratis. Tapi bagi yang mau sedekah, mau infak, di sana ada kita sediakan forumnya. Apa namanya? Kaleng itu loh, tromol. Tromol untuk masukkan infaknya, sedekahnya. Jadi kempun tidak tahu berapanya, terserah. Itu kita sediakan itu, tapi tidak ada tarif. Bukan tarif, dan nggak apa-apa, kita nggak. Artinya memang kita ini program untuk masyarakat dan gratis. Ya, ada bersedekah kan tidak terkait dengan itulah, terserah mau sedekah mau tidak gitu ya. Berapa saja juga kita nggak tahu. Jadi gratis sama sekali. Kita tidak pungut apa-apa. Bahkan kita ingin memberi memang. Kalau memang kami ada yang diberikan, kita akan berikan. Ya, seperti itu. Mungkin terakhir Pak Kiai, untuk pesan-pesan pada masyarakat luas terkait program ini, mungkin agar biar nggak apa-apa loh ternyata ke Istiqlal gitu. Mungkin ada pesan-pesan Pak Kiai? Iya, pada masyarakat siapapun dimanapun berada, orang Indonesia atau orang luar yang pingin ikrar syahadat di Istiqlal, dipersilakan datang di hari kerja. Hari kerja, hari Senin sampai Jumat, kita akan layani dari pukul 9 pagi sampai pukul 15 sore. Ya, nah untuk hari Jumat mungkin waktunya agak padat ya, karena Jumat itu kita menyiapkan sholat Jumat ya. Nah, mungkin bisa juga pagi sekali jam 9, karena jam 10 biasanya kami udah sibuk dengan sholat Jumat. Nanti kalau ini juga bisa habis sholat Jumat bisa. Nah, bagi yang mungkin agak jauh tempatnya, bisa buka website Masjid Istiqlal. Nanti di situ ada formulir untuk pendaftaran ikrar syahadat, diisi di situ. Kemudian kalau sudah itu tinggal datang ke Istiqlal dengan membawa KTP asli, ya KK asli, itu tunjukkan aja ke kita. Nah, itu lebih mudah. Nah, mau datang langsung juga bisa, melalui itu juga, melalui website juga bisa. Dan kalau melalui website bisa juga nanti misalnya tanya dulu, kami nelpon kapan kami bisa datang, janjian supaya pasti gitu kan. Kalau mau datang on the spot juga bisa. Nah, tapi ya misalnya kalau kebetulan ternyata kami lagi sibuk, ada acara misalnya, ya itu kalau on the spot ada resikonya. Tapi kalau ada janji, insya Allah biasanya lancar. Dan kalau nggak ada acara apapun, artinya biasa-biasa saja kita layani secara intensif. Ya, jadi mudah. Kita permudah bener. Justru Istiqlal yang paling mudah. Karena tidak ada syarat misalnya harus belajar Islam dulu,
harus sunat dulu, harus apa, nggak ada. Ya, kenapa kok nggak ada itu? Ya, yang penting Islam dulu. Belajar, setelah itu belajar, ya, setelah itu sunat. Kita boleh seperti itu. Terima kasih banyak Pak Kiai atas Sama-sama. Jadi begitu jamaah Masjid Istiqlal terkait SOP mu'alaf khususnya di Masjid Istiqlal. Untuk jangan ragu datang ke sini, pasti dilayani dengan baik oleh bidang peribadatan ya Pak Kiai. Oke. Terima kasih banyak Pak Kiai atas paparannya. Sampai berjumpa kembali di podcast Media Istiqlal berikutnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan jika ada salah pengucapan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.